Pernah kepikiran nggak sih kenapa ya dunia modern kita tuh kayak begini strukturnya? Coba deh bayangin, gimana kalau saya bilang bel sekolah yang tiap hari kita dengar itu sama sebuah cerita kuno dari awal zaman. Ternyata punya hubungan yang wah, dalam banget dan nggak banyak yang sadar. Oke, biar lebih jelas, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan bedah konsep sekolah sebagai pabrik untuk pekerja. Terus kita bandingin sama apa itu misi awal umat manusia. Dari situ kita akan lihat gimana dua cetak biru masyarakat ini saling bertabrakan. Lalu kita akan ungkap soal pohon kekuasaan abadi yang jadi godaan utamanya, dan terakhir gimana caranya kita bisa melihat dengan dua mata. Yuk, kita mulai dari sesuatu yang kita semua kenal betul, sekolah. Tapi kali ini kita coba lihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari kacamata para penciptanya di zaman industri dulu. Nah, ini dia. Dengerin kutipan dari John D. Rockefeller, salah satu otaknya sistem ini. Saya tidak menginginkan bangsa pemikir, saya menginginkan bangsa pekerja. Jelas banget kan? Niat awalnya itu ternyata bukan untuk membebaskan pikiran, tapi justru untuk membentuk kita supaya punya fungsi spesifik. Yang bikin kaget dari lini masa ini tuh seberapa cepat semuanya terjadi. Semua berawal dari kebutuhan para industrialis di awal abad ke-20. Mereka butuh pekerja yang nurut dan tepat waktu. Nggak lama kemudian, dalam hitungan beberapa dekade aja, model pendidikan ala pabrik ini udah mendunia. Cepat banget ya. Jadi, intinya gini, sistem sekolah itu didesain persis kayak jalur perakitan di pabrik. Ada bel, ada baris berbaris, kurikulumnya seragam. Semuanya itu untuk melatih kepatuhan. Hasilnya, lulusan yang siap mengikuti perintah, siap jadi, ya semacam roda gigi yang pas banget untuk mesin korporasi raksasa. Oke, sekarang kita tinggalin dulu dunia pabrik itu. Kita coba lompat ke sebuah perspektif yang beda banget. Kita akan lihat betapa kontrasnya ini dengan model yang barusan kita bahas. Di sini ada sebuah konsep yang luar biasa dalam. Manusia itu perannya bukan sekedar jadi roda gigi, tapi sebagai khalifah. Apa itu? Seorang pengurus, seorang penerus, yang tugasnya adalah menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi. Beda banget kan? Ayat ini makin memperjelas misinya. Tujuannya adalah membangun peradaban, membangun masyarakat yang fondasinya bukan efisiensi produksi, tapi kebenaran abadi dari Sang Pencipta. Nah, sekarang saatnya kita adu kedua pandangan ini. Kita sandingkan cetak biru ala Rockefeller dengan cetak biru seorang khalifah. Kita lihat betapa jauh bedanya visi mereka untuk masyarakat. Lihat deh perbandingannya. Yang satu tujuannya pekerja efisien, yang satu pemerintahan yang adil. Nilainya juga beda. Kepatuhan versus kebenaran. Otoritasnya pun bertolak belakang. Yang satu tunduk pada kebutuhan ekonomi, yang satu lagi pada Sang Pencipta. Ini bukan cuma beda, ini benar-benar dua dunia yang berlawanan. Pertanyaannya sekarang jadi makin dalam. Kalau kita punya tujuan semulia itu sebagai khalifah, terus apa dong yang bikin kita melenceng? Nah, disinilah kita akan perdalam kaitan tersembunyi antara sistem pabrik dan cerita kuno tadi. Jawabannya ternyata tersembunyi dalam sebuah cerita yang mungkin kita semua pernah dengar, tapi bisa jadi kita salah memahaminya selama ini. Cerita tentang pohon terlarang ini bukan sekadar soal buah apel atau soal penasaran sama pengetahuan biasa. Godaan yang sesungguhnya itu jauh lebih spesifik, jauh lebih besar, dan sangat berhubungan dengan kekuasaan. Jadi, ini dia intinya. Godaan terbesarnya itu bukan cuma soal melanggar aturan. Godaan terbesarnya adalah hasrat untuk punya kendali abadi. Keinginan untuk membangun sebuah kerajaan, sebuah kekuasaan yang gak akan pernah bisa hancur. Dan disinilah kaitan yang kita cari-cari itu jelas banget. Sistem industri ala Rockefeller itu ya wujud modern dari godaan pohon kekuasaan abadi tadi. Sebuah sistem yang dirancang untuk melanggengkan dirinya sendiri, berjalan terus demi keabadian ekonomi. Ini adalah cerminan dari hasrat manusia untuk punya kuasa mutlak, bukan untuk menjalankan amanah kebenaran. Terus gimana dong cara kita memahami dua realitas yang saling bertabrakan ini? Jawabannya, kita perlu punya dua jenis pengetahuan, atau ibaratnya, kita perlu belajar melihat dengan dua mata. Ada pengetahuan luar atau zahir yang kita dapat dari sekolah, dari data, dari fakta-fakta terukur. Inilah fondasi sistem Rockefeller. Tapi ada juga pengetahuan dalam atau batin, yang datang dari hati, dari keimanan, yang bicara soal tujuan hidup dan moralitas. Inilah fondasi misi kita sebagai khalifah. Untuk melihat gambaran utuhnya, kita butuh keduanya. Jadi, coba kita renungkan sejenak sistem yang kita jalani setiap hari ini. Apakah ini cuma sekedar warisan sejarah dari 100 tahun yang lalu? Ataukah ini sebenarnya adalah babak terbaru dari sebuah pertarungan yang jauh lebih tua?
Pertarungan antara dua visi fundamental tentang untuk apa manusia ada di dunia ini? Jawabannya ada di cara kita memilih untuk melihat.